Nah, masyarakat Greenwich sengaja membuat sulit masyarakat ghetto supaya apa ya? Yang kaya itu akan terus hidup abadi, sementara yang miskin tuh akan mati kehabisan waktu. This is my destiny. Please take me home. Can't do that. Why? They're keeping me alive. Yeah, this is my intention. How can you live with yourself watching people die right next to you? You don't watch. You close your eyes. Halo semuanya, balik lagi di Potpat atau podcast kelompok 4 bareng aku Atria atau kalian bisa panggil aku Ate. Dan kali ini Potpat akan ngebahas tentang politik nih, dan aku sekarang bareng sama teman-teman aku yang lain. Boleh dong kalian kenalan dulu? Hai semua, aku Mei. Di sini aku bakal nemenin Ate buat nanya-nanya sama yang ada di sini. Kira-kira siapa aja ya? Yuk kenalan dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama gue Kansa dari jurusan Ilmu Komunikasi. Halo guys, perkenalkan nama gue Putu Divya Kumari, dipanggil Divya dari Ilmu Komunikasi. Halo semuanya, nama gue Lutfi. Johar aja deh, Johar. Gue personil baru di Potpat. Sama seperti sebelumnya nih teman-teman, kali ini Mei yang bakal untuk tanya-tanya juga ketiga rekan kita yang lain. Dan kali ini Potpat akan ngebahas sebuah film bergenre action, science fiction yang berjudul In Time. Dan film ini dirilis pada tahun 2011. Betul Teh, Potpat kali ini juga merupakan tugas dasar-dasar ilmu politik. Sesuai namanya ilmu politik, tentu kita juga akan bahas unsur-unsur politik yang ada di film ini, khususnya dari segi ekonomi politiknya. Tapi teman-teman santai aja ya, karena ini podcast, bukan presentasi kelas, jadi santai aja. Benar banget. Jadi kita anggap aja kayak ngobrol biasa gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, aku bakal kasih tahu sedikit mengenai tentang film In Time ini. Film In Time ini itu dibuat oleh seorang sutradara bernama Andrew Niccol, dan sutradara ini tuh emang kebanyakan film-film yang dibuatnya itu bergenre science fiction nih atau fiksi ilmiah, dan film In Time ini tuh salah satunya. Ada lagi nih Teh, fakta lain tentang film In Time. Film ini diperankan oleh Justin Timberlake sebagai Will Salas dan Amanda Seyfried sebagai Sylvia Weiss. Nah, itu tadi fakta lain tentang film In Time. Nah, biar teman-teman yang nonton gak penasaran, mending langsung kita tanya aja kali ya ke teman-teman kita yang ada di sini. Betul banget. Langsung aja nih, yang pertama aku pengen denger dulu dong pendapat dari Divya mengenai film ini nih. Pasti udah nonton kan? Udah dong pastinya. Nah, menurut gue film In Time yang disutradarai oleh Andrew Niccol ini tuh seru banget dan juga tentunya bikin greget. Tadi kita udah dengar pendapat Divya nih Teh. Sekarang aku mau dengar pendapat dari Kansa. Gimana nih kalau dari sudut pandang Kansa? Kalau gue main jujur pas impression gue pas nonton film ini tuh menarik. Kenapa menarik? Karena yang pertama dari ini cerita yang dari awal bikin gue penasaran. Terus yang kedua tuh bikin gagal fokus nih sama teknik pengambilan gambarnya. Karena apa? Menurut gue susah sih, entah pakai film crane atau apa, itu keren banget sih. Sangat detail dan berpengaruh ke jalan ceritanya yang kayak genre action kayak gini. Tuh. Wah, iya. Ternyata pendapat kita tuh hampir mirip-mirip gitu ya sama tentang film ini gitu. Nah, tapi kita masih ada satu orang lagi nih yang belum kita tanya pendapatnya nih, yaitu adalah satu-satunya cowok yang ada di kelompok kita, sekaligus yang paling terganteng di sini nih. Gimana nih kalau menurut Jauhar? Waduh, menurut gue ya, film In Time ini tuh keren, terutama aktingnya si Justin Timberlake yang gak usah ditanya lagi lah ya, dia emang bagus banget. Gue juga suka film ini karena konflik si karakter utama, si Will Salas itu, dia tuh konfliknya banyak banget. Dia tuh punya masalah sampai dikejar-kejar sama banyak pihak, yang ngebuat film ini penuh sama adegan menegangkan dari awal sampai akhir film. Terus di film ini juga ada isu-isu sosial politik yang ada di dalamnya. Jadi
seru dan nggak ngebosenin aja gitu. Bener banget, setuju banget sih gue nih. Apalagi fiksi ilmiahnya tuh dapat banget gitu kan. Tadi teman-teman kita dari kelompok 4 udah mengutarakan pendapatnya masing-masing nih Teh. Selanjutnya kita enaknya langsung bahas aja nih. Sebenarnya ini film tentang apa sih? Boleh. Sekarang aku juga mau denger review singkat dulu nih. Yang pertama boleh dong dari Divya ceritain sedikit aja. Kalau dari apa yang gue tonton itu, film In Time ini tuh nyeritain tentang orang-orang yang berhenti menua nih pada usia 25 tahun. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh kemajuan ilmiah. Nah, pada saat orang-orang yang berusia 25 tahun ini tuh genetikanya ini tuh dapat direkayasa. Jadinya kalau waktu seseorang hidup sudah habis, dia akan langsung mati. Makanya kan di film ini juga orang-orang itu banyak yang hidup terpacu oleh waktu. Terus juga di film ini tuh ada tokoh nih yang namanya Will. Nah, dia itu berasal dari keluarga kurang mampu gitu. Jadi biar dia bisa bertahan hidup, si Will ini tuh kerja. Bahkan dia pun sampai dikejar sama penjaga waktu untuk ngebuat perubahan di wilayah asalnya yang terkenal miskin, di mana rakyatnya harus berjuang keras untuk menambah waktu agar tetap bisa hidup. Wah, kalau dari ceritanya Divya, ini film itu seru banget ya. Nah, terus gimana nih kalau kita langsung dengerin pendapat dari Jauhar? Menurut Jauhar, ada makna tersirat gak sih dari film ini? Makna tersirat ada sih, yaitu dari sisi political economy, yaitu sisi yang pengen gue bahas. Jadi menurut gue ya, di film ini tuh mencoba ngegambarin kepada kita ketimpangan antara orang-orang kaya yang tinggal di Greenwich sama orang-orang miskin yang tinggal di ghetto. Dua daerah itu kalau kalian lihat di film itu bertolak belakang banget. Bisa lihat kan di film dari cara berpakaian, kendaraan, juga situasi kota, di mana Greenwich itu jauh lebih keren sama jauh lebih mewah ketimbang ghetto. Juga kebijakan terhadap warga ghetto itu membuat sulit mereka. Di ghetto, harga barang atau jasa setiap hari itu makin naik. Juga gaji makin kecil. Itu membuat warga ghetto semakin sulit, sehingga banyak orang yang sampai minjem waktu ke bank buat bertahan hidup. Banyak juga orang yang akhirnya mati karena kehabisan waktu. Sementara orang-orang Greenwich yang punya banyak waktu bisa membeli dan melakukan apapun yang mereka mau. Selain itu juga orang-orang ghetto itu dipersulit kalau mau ke Greenwich. Kalau dilihat di film, waktu Will dari ghetto mau ke Greenwich, dia tuh harus ngelewatin banyak gate. Dan kalau mau ngelewatin gate itu harus bayar. Sedangkan waktu Will dari Greenwich pengen kabur ke ghetto, itu nggak ada gate-nya, jadi nggak bayar. Menurut gue ya, itu berarti orang-orang kaya yang ada di Greenwich itu punya privilege buat bisa pergi kemana aja. Sedangkan buat orang-orang ghetto yang mohon maaf susah gitu, kalau mau ke Greenwich itu ya sulit. Nah, waktu Will dari ghetto mau ke Greenwich, sopir yang nganter itu bilang kalau dia baru pertama kali nganter orang dari ghetto. Menurut gue itu berarti orang-orang ghetto tuh jarang ada yang bisa sampai ke Greenwich karena mereka harus bayar gate kan dengan harga mahal. Sedangkan orang-orang ghetto isinya tuh notabene orang-orang yang susah atau orang-orang miskin. Jadi kayak ada perbedaan kelas sosial gitu antara masyarakat ghetto sama masyarakat Greenwich. Nah, masyarakat Greenwich sengaja membuat sulit masyarakat ghetto supaya yang kaya itu akan terus hidup abadi, sementara yang miskin tuh akan mati kehabisan waktu. Gitu sih menurut gua. Wah, ternyata emang ada permainan politik ekonomi gitu ya di belakangnya. Nah, setelah dengar pendapat dari Jauhar nih ya, aku juga jadi pengen tahu nih, apa sih kira-kira dampak dari ekonomi politik yang ada di film ini nih, menurut Kansa gimana? Oke, dari apa yang kita nangkep dulu ya. Jadi, masyarakat yang berasal dari ghetto yang mau ke Greenwich itu tuh kayak disengaja, istilahnya punya biaya yang cukup mahal. Artinya sudah kaya, bakal semakin kaya, sedangkan masyarakat yang kurang mampu bakal kehabisan waktu. Benar-benar nggak adil sih kalau menurut gue dengan caranya kayak gitu. Dan melihat caranya di film yang menggambarkan ketimpang kondisi perekonomian masyarakat antar satu golongan dengan golongan yang lain, menurut gue itu politika ekonominya yang berlaku di sini adalah paham marxisme. Karena ada kelas dari aktor, yaitu kasta sosial,
di paham Marxis ada dua golongan, yaitu kaum kelas atas atau borjuis dan kaum kelas bawah yaitu proletar. Nah, di film yang ini tuh jadi kaum borjuis itu ya orang-orang yang primitif, kalau kaum proletar adalah orang-orang yang dari ghetto gitu. Selain itu ya, Pak, ini opini gue, yaitu ada ekonomi kapitalis atau neoklasikal dalam film ini. Soalnya di film ini kegiatan produksi sama perusahaan-perusahaan itu dikuasain sama individu-individu atau orang-orang yang tinggal di Greenwich. Makanya mereka kaya-kaya kan, punya banyak waktu. Nah, sehingga timbul monopoli di sana. Jadinya yang kaya makin kaya dan yang dalam tanda kutip susah itu makin susah. Selain itu, tindakan ekonomi yang ada di film ini tuh semuanya berfokus untuk mencari keuntungan. Cuma mencari keuntungan. Orang-orang di Greenwich tuh nggak peduli, nggak mikirin dia gimana nasib masyarakat ghetto. Mereka cuma peduli buat cari untung sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa hidup abadi. Ya, itu sesuai keinginan mereka sih. Nah, iya, gue setuju banget nih sama pendapatnya Kansa dan juga Jauhar. Jadi di film In Time ini tuh emang ada unsur ekonomi politik, yaitu ada paham Marxisme sama kapitalisme. Nah, makanya nggak heran juga sih kayak masyarakat ghetto ini tuh banyak banget yang hidup miskin dan jumlah penduduknya pun juga berkurang karena mereka hidup berdasarkan waktu gitu kan. Nah, kalau mereka nggak bisa nambah waktu buat memperpanjang hidup, mereka harus siap nih buat mati. Makanya juga tokoh Will di film itu dia berjuang mati-matian buat ngebuat perubahan di ghetto biar persebaran waktu di ghetto ini tuh merata. Jadinya masyarakat di ghetto ini tuh bisa hidup lebih lama. Wah, bener banget ya. Jadi emang kelihatan banget gak sih ada kayak perbedaan kelas sosial gitu ya, baik di politiknya ataupun di ekonominya gitu kan. Nah, setelah kita semua nonton film ini gitu ya, gimana sih perasaan kalian setelah kalian tahu kalau di film ini tuh kan ada kayak rekayasa genetik gitu kan yang mengharuskan hidup bergantung dengan waktu, terus ngebayar sesuatu juga pakai waktu, dan sementara kita hidup tuh nggak ada, maksudnya kita nggak tahu kan kapan kita akan mati atau kita juga nggak perlu bayar sesuatu pakai waktu gitu kan. Nah, gimana sih menurut kalian mengenai film ini gitu? Dari gue dulu ya, jadi sejujurnya kalau misal diriletin banget nih sama apa yang di film, dan kehidupan nyata gue nggak mau sih, karena apa ya, gak bisa dibayangin juga dampaknya seperti apa, rebutan waktu, terus rebutan waktu deh pokoknya untuk hidup sebagai masyarakat yang di sana juga pastinya cuma ngikutin aja gitu akhirnya. Keren sih pokoknya filmnya. Siap-siap ikut gregetan kalau menurut Gisya gimana nih? Nah, iya, gue juga sependapat nih sama Kansa. Beruntungnya aja nih ya, kita hidup itu dikasih gratis. Terus juga dari nonton film ini tuh gue dapet ilmu baru, wawasan baru. Ya kayak tadi kan, tentang ekonomi politik gitu. Jadi paham tentang ekonomi politik yang terjadi di film In Time ini tuh. Nah, terus juga di film ini tuh gue dapet pesan moralnya. Jadi dari film ini tuh gue belajar bahwa waktu itu sangat berharga, walaupun cuma 1 detik. Oke, kalau menurut gue ya, filmnya itu menghibur karena di sepanjang film kita tuh disuguhin oleh adegan-adegan yang dramatis, keren, dan pastinya tuh penuh makna. Nah, setelah menonton film ini, gue juga mendapat wawasan dan pengetahuan baru tentang ekonomi politik yang ternyata dampak buruk dari suatu sistem politikal ekonomi itu sampai menimbulkan kerugian yang besar. Ya, kalau dalam kasus di film ini itu ketimpangan antar kaum. Nah, kaum atas itu meraup keuntungan tanpa batas, sementara kaum bawah hanya bisa pasrah. Oke, berarti kesimpulannya nih ya, dari dengar dari cerita-cerita teman-teman yang ada di sini, kesimpulannya yaitu kita harus menghargai waktu yang kita punya dan kita harus bersyukur banget karena hidup tanpa harus membayar dengan waktu. Nah, gimana nih kalau kesimpulan dari Ate? Kalau aku juga setuju banget sih ya, karena di sini kita ya bersyukur aja gitu kan. Dan poin kesimpulan yang bisa aku tambahin di sini adalah kita sebagai makhluk sosial gitu kan ya, harus bisa berlaku adil, juga toleransi, juga saling menolong gitu kan. Kita juga harus bisa bersyukur hidup di negara dengan sistem ekonomi yang
kayak Pancasila gini kan di Indonesia gitu, terus juga sistem politik yang demokratis, jadi kita nggak ada sistem kasta atau kelas sosial kayak di film ini gitu. Betul banget Teh. Buat kalian yang belum nonton film ini, boleh banget dong ditonton. Apalagi yang tertarik sama fiksi ilmiah dan action. Bener banget. Itu tadi pembahasan kita mengenai film In Time, dan tadi juga merupakan closing statement yang udah diucapkan sama Mei gitu sebagai penutup di Podpad atau podcast kelompok 4 kali ini nih. Teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton podcast kelompok 4 kali ini ya. Kami dari kelompok 4 mohon maaf bila ada salah kata karena di sini kita buat saling diskusi. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.